ke Tungku Syeki, mamanya kedengar alhamdulillah. Jadi Tungku Syeki yang ulun pemulia, mungkin ilmu dengan lun beda jauh. Haikan batiro ni meyu belum mungkin pekuron nomor no di angkasa luar dan depu. Jadi UNPO-nya, Unprotected Nation People Organization-nya, hanya diterima pemerintah pura-pura itu, termasuk yang kamardika-nya, JOS-nya, Timor Leste, Taiwan, Taipei, lu tak nanggro-nanggro yang kamardika. Jadi ketika di sinan yang lundupu oronyo, sertuh 50 sekurang boh nanggro. Nyan lawan jih PBB yang negara resmi. PBB oronyo jumlah nanggro jih sertuh sekurang 27. Tirtuh lebihnya dilawan katanya. Bahkan nepegahiro negara pura-pura. Nyo kan kalimat-kalimat primitif yang nenguiliro sehingga menyedidengar habaron lewat yang dengar habaronnya nyo termasuk nyo cara-cara amatir dan cara-cara primitif yang nepernoliro nyo. Seakan-akan Indonesianya akan kekal dan abadi selama-lama di donyanya. Pada menyetambu hukum Islam, hana negara yang kekal dan abadi di donyanya. Dan hana dalam Al-Quran, termasuk Aceh. Bahkan sepakat kita ada pedang nangro. Dan bahkan Aceh menjadi anggota PBB, anggota UNPO. Dan Wali Kero menjadi pelopor pendiri. Memadum termasuk si Ramos Harta, warjih segalom jih merdeka. Pakar Ramos Harta merdeka, sebagai anggota, ke pemerintah Ramos Harta waktu ditamang anggota UNPO nyan pura-pura kan Tungku Syeki. Maka kalimat drone. Itu dah malam. Oh iya, silakan. Monyo UNPO nyan kon sebuah badan negara yang sama dengan NGO je, perkumpulan NGO ini. Jadi di sini perkumpulan wilayah seluruh dunia ingin merdeka. Di sini membahas tentang human rights, tentang pendidikan-pendidikan lain. Kon negara resmi dah mengenal. Yang sabah dia. Yang kedua yang lun maksud, katanya nanggro pura-puranya yang dia tamong dalam PBB sebagai sidang-sidang umum dunia yang harus dengan kepala negara. Punya tatamong dalam PBB lah anemit orang juga saya nak jaringan dengan lagi Tungku Fajri dia tamong yang kon kepala negara. Yang nak divisi di kau dulu. Walaupun pegahro lebih tinggi ilmu, tapi dalam penjelasan ternyata rendah rat. Nyo harus faham sampai kita terjadi debat kusir. Jadi nyo harus jelas-jelas sampaikan. Lanjut. Okey, satu dah buka sesi bebas. Bajut, siap tu agam. Satu dah buka sesi bebas kan. Nyan je dah tahu. Nyo sayang ji Tungku Boy Martin dengan Tungku Hasbi dalam gemat mip kan. Menan. Kiban Tungku Boy siap. Saya sudah yang jawab juga. Kamu kerakan. Assalamualaikum. Lanjut je. Kamu debat. Okey Tungku Boy. Tungku Hasbi kiban. Ya betul Pak Pres. Kan satu nyo panjang mendapat kan. Satu no baru tak jauh tadi bebas. Tadi menyo untuk dua orang ni yang dapat fasilitasi untuk dua orang tu. Nanti ada no. Yang je tanya jawab anda je bantah-bantahan ni nyo kan bah getanggapi ada paparan urang drone le urangnya. Jadi no kan mempunyai hak yang sama adanya masing-masing. Baik dengan abang katanya mentang kan khawatir sebab. Tajuk mi Fit. Kiban Tungku Hasbi siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara seiman senegara Aceh Merdeka. Okey, saya tanggapi masalah Tengku Agam. Saya setuju, tapi tidak semuanya. Ya kan? Seperti apa yang diceritakan pemimpin di Aceh yang sekarang ini adalah mengambil kesempatan. Sebenarnya kalau persepsi saya, kelompok-kelompok tertentu yang sudah merdeka, petinggi-petinggi dua orang seperti Wali Nanggro, gubernur yang terpilih, mereka yang konon orang-orang dia yang sudah merdeka. Saya setuju tu. Sebenarnya tidak ada kegagalan bagi Asantiro menurut saya. Yang masalah di sini kebetulan Asantiro itu sudah uzur. Jadi yang menipu Asantiro, ya, yang memesongkan fakta adalah mentro yang dipilih oleh Asantiro itu sendiri. Jadi orang kelompok-kelompok mereka yang sudah kaya, yang sudah merdeka, sudah senang, tapi rakyat menderita, itu setuju saya.
Okay. Cuma ada yang tak setuju macam isu masalah apa yang baru-baru ini, isu kalau boleh tolong jangan dibangkitkan masalah, biar dia orang yang kita tidak tahu persis, ya. Masalah kematian orang Aceh di pantai di daerah Selangor, tolong jangan dibangkitkan. Impaknya sangat buruk kepada orang-orang Aceh yang ada di Malaysia. Ya, jadi terus terang saya bercakap ni masalah orang Aceh yang ada di Kuala Lumpur dan khususnya di Malaysia. Jadi begini, saya lebih jelas bahasa yang mudah dipahami, bahasa umum. Saya tak berapa pandai bahasa akademik. Tak sama dengan Tuku Agam. Tuku Agam memang pandai bahasa akademik. Saya tak berapa pandai. Jadi apa yang terjadi di Kuala Lumpur sejak tahun 2000 ke atas tak sama seperti tahun 80-an. Tahun 80-an orang-orang Aceh yang datang ke Malaysia memang sangat respect. Ya, sangat kerajaan orang Melayu dengan sangat respect. Ya. So apabila tahun 2000 ada kelompok-kelompok Aceh yang datang ke sini yang buat hal-hal yang tidak wajar, sehingga memburukkan nama-nama Aceh di sini. Jadi Aceh tidak ada value. Yang sekarang ini saya boleh katakan orang Aceh tipu Aceh. Kenapa orang-orang Aceh terluntang lantung, permit tak ada, bekerja secara haram? Ini kelompok-kelompok mereka yang mengambil kesempatan buat permit, duit hilang, bayar dengan ejen. Itu siapa? Orang kita sini menjadi ejen, jadi tekong darat, tekong laut, janji 1000 bintang. Yang jadi korban mereka. Mereka bekerja di ladang kelapa sawit, cuci pinggan, mengumpul duit untuk membuat permit. Dari jumpa kelompok-kelompok macam ni, paspor hilang, duit hilang, permit tak siap. Yang buat tu siapa? Orang Aceh. Orang Aceh menipu orang Aceh. Okay? Kemudian apa lagi ini masalah, kita tengok di sini tubuhnya persatuan-persatuan yang ilegal seperti Pomabam, ya kan? Lepas tu Subah, baru-baru ini ada lagi Gulam, ya. Jadi bila nama-nama 3 nama ni yang saya pergi cek dalam ROS tidak didaftar. Dengan bahasa kasar saya tengok inilah pertubuhan haram. Saya dah tanya, kita orang Aceh ada persatuan. Dia kata persatuan di Kedah kampung. Itu Kedah kampung saya tu. Saya tahu betul. Imam tak ada kena-mengena dengan Gulam. Imam tak ada kena-mengena dengan Subah. Imam tak ada mengena dengan Pomabam. Ya kan? Pomabam saya cek mula-mula terdaftar. Apabila dia orang tak buat audit, keuangan tak audit, tak buat mesyuarat agung, jadi terbatal. Jadi kalau Subah langsung tak ada. Apa kejadian dengan Subah selepas tsunami? Mereka ingin pulang. Subah yang mengambil duit lah segala macam dengan alasan Oh mah, bet tutup mim. Nyo lo jelaskan lah, Beb. Nyo kagak tutup mim. Nyo walaupun kepegah bahasa Melayu, nyo bangsa Aceh sih. Bangsa Aceh yang mungkin niganya menurut keterangan kagaknya generasi ke-6 di Malaysia. Artinya wajar orangnya mesti tingkat mentang gedepu bahasa Aceh. Jit dengan god tapi hana jit kepegah bahasa Acehnya wajar. Nuntuan Aceh boh. Ya. Kan kau betul yang ke. Nyo orang Aceh. Kan belum pernah le bekele orang you kan. Kan Nyo kau orang Aceh. masa apa ni nam deleh man tunggu hos. Untuk jawab bebas. Teman-teman mufuk kan. Ya teman-teman mufuk mana nam deleh man. Ada aku pegang bahasa Inggeris je tidak. Aku mufuk ni orang Berarti koman. kan leonyo dah izin penghabar. God, lanjut tunggu Hasbi. Untuk Mik dah. Wah, Kita dia Hasbi. Ko Idris dah. Apa dah Hasbi? mungkin ada yang syaralat yang tertinggal. Jadi pertubuhan-pertubuhan yang ada 3 ini pertubuhan yang tidak terdaftar di ROS. Mereka boleh ambil duit menjadi ahli. Menurut undang-undang dalam Malaysia, pertubuhan dalam ROS
tiap dia harus declare, harus diaudit berapa kemasukan wang, kemana dia gunakan wang, itu semuanya tidak ada. Jadi apabila tidak didaftar, pengeluaran wang untuk kebajikan ahli-ahli yang ada dalam itu tidak jelas. Kalau dia kata ada pertubuhan di Kampung Aceh, itu Persatuan Imam Ikatan Masyarakat Aceh Malaysia di Kampung Aceh di Yan Besar. Ya kan? Jadi itu. Jadi mereka nak daftar, contoh macam Pemabam. Pemabam tu nak daftar, dia syarat nak jadi persatuan, dia kena ada berwarga negara Malaysia. Satu. Yang bukan warga negara Malaysia, yang PR IC merah adalah ahli persekutu. Maksud ahli persekutu, dia boleh menjadi ahli dan tidak boleh memilih dan dipilih. Itu ahli persekutu. Jadi itu masalahnya apa yang berlaku, ini realiti. Jadi kita tinggal di Malaysia, jangan melanggar undang-undang Malaysia. Jadi itu saja. Jadi saya jelaskan, Tengku Agam saya setuju. Banyak setuju dengan tidak setuju. Cuma yang tak setuju, masalah-masalah orang kita di sini. Bukan salah kerajaan. Kerajaan dah buka artikel, buat permit dengan betul. Tapi sasaran tak kena. Ada sekelompok tekong darat, tekong laut menggunakan orang-orang ini. Menipu bangsa sendiri. Ini yang berlaku. Ya. Jadi itu saja. Yang kedua, Syekhi. Saya nak tanya kepada Syekhi. Okey. Bapak Syekhi tolong boleh berikan penjelasan. Dua soalan. Adakah Syekhi nak angkat senjata lagi untuk merdekakan Aceh? Satu. Yang kedua, adakah Syekhi nak memperjuangkan MOU Helsinki yang sudah dinodai? Silakan. Ya, terima kasih Tengku Hasbi. Silakan Pak Pres nak jawab pertanyaan daripada Tengku Hasbi. Super elegan Cikgu Hasbi. Very good question. Jadi benar itu. Berjuang. Pak Pres, tanya bahasa Aceh dong. Tanya kan mandang rumah bahasa Aceh. Nah, marah Pak. Kalau apa bahasa Aceh dia, bahasa Inggeris je. Bahasa Inggeris, bahasa Kabir je. Bahasa Melayu kah je. Tuan mufum. Okay. Very good question. Good. Jadi, Kun Wali, dalam Sabah audio, abang lun galak lum buku Wali dari judul dan sampai akhir hana habis lum baca kerana lum anggap yang paling penting adalah Acehnya bagaimana cara bermerdeka. Jadi nasabah dialog Wali, diskusi Wali dengan sabah media BBC ataupun lum tua terjawab terakhir, apa yang harus anda lakukan untuk Aceh mereka dengan segala cara. Wali dengan segala cara. Cara bedi kalau Wali lakukan gagal, dan kemudian perjuangan 1976 belum sampaikan benar, berarti nian ke Tamensoh ni. Karena Wali kedua masa audit konyan ikut bersama-sama dengan kabinetnya bahwa tutuplah perjuangan untuk lawan negara. Untuk fase berikutnya, atas pertanyaan Tengku Hasbi, benar saya telah mencanangkan revolusi jilid kedua. Sama seperti Wali, cuman jilid kedua, jilid satu sudah gagal dan gugur. Bukan gagal saja, sudah gugur. Karena sudah tidak lagi melawan negara dengan terjadi MOU Helsinki. Dalam konsep revolusi jilid kedua inilah dengan cara cerdas, tidak lagi mengkedepankan permusuhan dan kebencian dengan anak bangsa sendiri, malah dengan Indonesia pun kita nggak perlu membenci, karena seperti Tengku Fadlun sampaikan, seandainya Indonesia melepaskan tanpa perang, artinya kita nggak perlu benci pun sudah boleh tajik ke sebuah negara. Cuma orangnya persiapan kemerdekaan yang sangat penting. Maka sebelum persiapan kemerdekaan, kita harus mempersiapkan diri anak bangsa yang
yang lagi wali Tengku Hassan Tiro, terutama yang bisa berjuang baik di jerat hukum Tengku Hasbi di luar negara, urung-urung yang kena suaka politik. Tapi kan urungnya di peset-pesetnya di luar negara kan, hana berani untuk icok sikap estafet wali Tengku Hassan Tiro. Cuman orangnya mentong behe-behe tak pegah-pegahnya, hana masalah tu. Jadi ketika karena sistem negara di pengasingan, negara pura-pura alam di pengasingan, jilid kedua, lun kira kajet dah mulai lom, tinggal itu manajemen dari negara pura-pura di pengasingan. Jadi Tengku Fadlun sebagai wali negara, lun sebagai presiden, dan la ilm na menhan, na PM, na panglima perang. Baru kita duduk rapat khusus kan terhadap antar menteri-menteri apa yang harus kita lakukan. Apa perang? Ya kalau memang sudah siap dengan persiapan perang di era modern, ya, why not? Kenapa tidak? Bisa juga melakukan dengan perang, namanya melawan negara. Tapi kalau menurut saya lebih cenderung mencari sokongan internasional dulu, Hasbi. Jangan sampai terjadi yang sudah-sudah. Sabuh negara mentong hanya dukung. Cuman kitanya perang panjang, tapi negara luar hanya dukung dia. Mestikan dan kecuali pada waktu yang pun baru penjajakan katanya. Hana berdiri di garis depan untuk menyatakan sikap kami adalah mendukung perjuangan tersebut. Hana karena mungkin hana lomna era modern, na surat, na pernyataan, bak video dan segala macam. Yang kalau menalung kalon. Jadi singkat je cikgu, bahwa perjuangan UKNyo dengan era-era modernnya adalah dengan cara modern. Terutama tinggalkan kebencian permusuhan, apalagi harus sampaikan Tengku Pancasila, Gam Pancasila, Urang Liah Punggung Jawa, yang tinggalkan kalimat-kalimatnya, musuh Dayo Jawa, yang tinggalkan. Karena yang era ini sudah berbeda. Karena yang membuat yang gagal perjuangan disebab kebencian permusuhan. Yang harus digarisbawahi, jika pengalaman Tengku Hasbi. Saya kira seperti itu, revolusi jilid kedua akan segera kita deklarasikan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kak terjawab, Tengku Hasbi. Maaf ya, Iwan? belum Ya, jelas. Kak terjawab apa? Saya begini, okey, tak jelas. Soalan saya tanya dua aja. Adakah Syekh untuk ini kan arah menuntut kemerdekaan berpisah dengan Indonesia, bukan? Ya, okay. Saya minat dua pilihan. Adakah Syekh berjuang untuk memisahkan antara Indonesia dengan Aceh melalui angkat senjata kembali? Satu. Yang kedua, adakah Syekh nak memperjuangkan MU Helsinki? Mungkin dua opsi merdeka ataupun dalam Indonesia. Tolong perjelaskan dua soalan saja. Okey, saya lupa masalah MOU. Okey, lun tua masalah MOU. Pak Pres, bacut, nyo kan lon sampaikan lebak urang drone. Yang bawah nyo ka lon ganto moderator, nyo ka moderasi le tunggu demi waktu. Lun tinggal dah 20 atau 50 minit lah. Nyo selanjutnya akan gamil lali le tunggu demi waktu. Lanjut. Saya sampaikan juga bahwa MOU itu adalah hasil perjuangan daripada 1976. Kalau masih ada sisa-sisa dari tokoh 1976 kan dari jajaran Malik Mahmud, Dr. Jenny, Muzakir Manap, PA, itu semua ada hasil daripada 1976 yang kembali mengakui daripada Aceh di dalam NKRI. Berarti tidak lagi berjuang untuk merdeka. Karena memang belum ada yang lain, golongan yang lain, berarti kita masyarakat Aceh ya bisa saja berpedoman di situ untuk meminta Indonesia harus ada kepastian hukum. Itu juga termasuk pada gerakan revolusi ke depan, Cik Hasbi ya. Tapi di saat nanti sudah ada pemerintahan negara pura-pura lagi di pengasingan, itu nanti kan sudah saya bilang kita ada rapat terbatas antara menteri kan, apa perang lagi, apa kemudian kita lewat referendum, revolusi rakyat, self determination, menentukan sikap sendiri oleh rakyat seperti Tengku Fadlun sampaikan tadi. Itu kan di saat ada petinggi pemimpin besar. Hari ini kan belum ada yang mengganti wali Tengku Hassan Tiro. Belum ada yang mengganti kabinet wali Malik Mahmud, Dr. Jenny, dan belum ada yang mengganti Panglima Perang Muzakir Manap,
dan lain-lain. Itu belum ada. Maka sekarang vacuum of the power. Jadi kekosongan dalam berjuang. Tapi kalau MOU masih kuat. Karena itu hasil daripada 1976 Cik Hasbi. Okey, seperti itu saya bilang, saya fikir.